Bab 517. Godaan. Kenzi langsung menjawab keraguan di hati Lydia Garcia dengan tindakannya. Dia membuka lemari besi berkarat di dalam kabin, yang berisi peralatan penyelamat nyawa awak penerbangan. Selain satu tas parasut yang telah dikonsumsi oleh Kenzi, ada juga 3 tas parasut yang tergantung di kabinet besi. Setelah puluhan tahun, tas parasut ini awalnya adalah paket hijau tentara, tetapi sekarang mereka telah memudar menjadi warna rumput layu kuning keabu-abuan. Tetapi Kenzi mengambil tas parasut dan melemparkannya ke Lydia Garcia untuk dilihat. Meskipun tas parasut sedikit tua, tapi masih terlihat layak pakai. Lydia Garcia tidak bisa tidak bertanya, "Apa yang kamu lakukan untukku?" "Mungkinkah?" Mata Lydia Garcia tiba-tiba menyala dan dia menebak rencana Kenzi. Turun di sepanjang jeram di ngarai, kurang dari beberapa ratus meter jauhnya, ada air terjun tebing tinggi. Rencana Kenzi seharusnya menggunakan tas parasut untuk melompat dari tebing lalu mendarat dengan aman di kaki bukit sungai beberapa ratus meter di bawah. Benar, itu yang aku rencanakan. Selama kita bertindak cukup cepat, kita seharusnya bisa terjun parasut dari tebing itu sebelum bom udara meledak. Bahkan hutan di kedua sisi di atas ngarai akan hancur total, tapi kita berdua tidak akan terbunuh, karena kita berdua sudah turun gunung dengan parasut. Kenzi berhenti peduli padanya setelah selesai berbicara, dan terus memukuli untuk buka kompartemen mekanik, dan mengeluarkan bom penerbangan yang disimpan di bawah untuk digunakan sendiri. Lydia Garcia tertegun di sana, terdiam untuk waktu yang lama. Orang ini benar-benar berani, dan metodenya bagus, tetapi selama ada sedikit kesalahan dalam rencananya, apakah dia akan terbunuh oleh tembakan musuh yang terkonsentrasi, atau dia akan terbunuh oleh bom penerbangan, atau bahkan jatuh ke kematiannya saat terjun parasut. Karena ketinggian parasut tidak cukup, hanya ada sekitar 300 meter dari tebing ke sungai di kaki gunung. Ketinggian yang begitu rendah sudah jauh di bawah ketinggian yang aman untuk membuka parasut. Bahkan Lydia Garcia, kapten tentara bayaran wanita, tidak tahu apakah parasut dapat berhasil diterapkan. "Oke, jangan pikirkan lagi, bantu aku mengeluarkan bomnya." Kenzi tidak punya waktu untuk mengomel dengannya, jadi dia mengangkat lembaran besi kabin yang hancur, dan kemudian pergi ke tempat bom melalui pembukaan internal. Melihat orang ini begitu gigih, Lydia Garcia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan membantunya mengeluarkan bom udara itu. Lydia Garcia tidak tahu apakah rencananya yang sangat berisiko akan berhasil atau tidak. Begitu kecelakaan terjadi, rencananya akhirnya akan gagal. Mati atau mati, jika ada masalah besar itu adalah mati bersama. Lydia Garcia tidak lagi memikirkannya. Dengan bantuan Lydia Garcia, mereka berdua bekerja sama untuk mengangkat 2 bom berat. Satu disembunyikan di sisi badan pesawat, di bawah sayap yang patah, dan yang lainnya ditutupi dengan kain parasut yang dipotong dan disembunyikan di kabin internal. Granat dipasang di sebelah hulu ledak 2 bom udara, dan pengamannya diikat dengan tali. Digunakan sebagai detonator untuk meledakkan bom udara, rencana peledakan berhasil. Pada saat itu, bom berat lainnya juga akan meledak, bisa dibayangkan ledakannya akan sangat dahsyat, dan tidak akan ada rumput dalam beberapa ratus meter. Butuh 1 atau 2 jam untuk mengatur kedua bom dengan benar. Kenzi memimpin Lydia Garcia sepanjang jeram ke tepi tebing air terjun, dan kemudian menyerahkan tas parasut kepada Lydia Garcia dan berkata, "Kamu di sana. Tunggu dan bersiaplah untuk terjun parasut kapan saja. Prajurit musuh itu masih di hutan, aku harus memancing mereka. Jika situasinya tidak tepat, parasutlah dirimu sendiri dan tinggalkan daerah ini sejauh mungkin, tinggalkan aku sendiri." Kenzi meninggalkannya dan hendak memanjat dinding batu. Lydia Garcia dengan cepat meraihnya, matanya berkedip dan berkata, "Kamu harus hati-hati, kembali dengan selamat, aku akan menunggumu di sini, selalu menunggumu." Lydia Garcia tahu bahwa tangan dan kakinya tidak nyaman, jika dia mengikutinya, itu hanya akan memperlambat kecepatan Kenzi dan membawa bahaya bagi Kenzi. Dia hanya berharap Tuhan akan memberkati Kenzi tepat waktu, dan kemudian meninggalkan daerah berbahaya ini bersamanya dengan selamat. Di hutan, sekelompok bandit dari tentara turban merah yang dipimpin oleh perwira bermata satu membuka formasi jaring dan dengan hati-hati menggeledah hutan dengan kecepatan lambat. Di bawah fragmentasi Kenzi, kekuatan mereka telah berkurang setengahnya, dan dia tahu bahwa mereka takut, dan mereka tidak lagi berani mengejar dan bertarung dengan ceroboh. Sebaliknya, mereka mengadopsi formasi pencarian konservatif, yang dipimpin oleh pengintai di hutan. Mencari jejak kaki Kenzi dan Lydia Garcia. Meskipun Kenzi dan Lydia Garcia menggunakan medan hutan untuk menyembunyikan keberadaan mereka, selalu ada jejak-jejak kaki yang dapat diidentifikasi oleh para pengintai, terutama karena sekarang tidak hujan dan cuaca cerah.
itu bukan masalah besar untuk mengetahui ke arah mana mereka pergi. Seorang pengintai dengan daun yang disamarkan di kepalanya membungkuk dan berlari untuk melaporkan, "Komandan Kompi, jejak kaki ditemukan di rumput di depan, dan mereka berdua pasti menuju ke ngarai." Perwira bermata satu itu mengangguk dan memerintahkan utusan di samping dia, "Tarik tim sedikit lebih jauh, bergerak maju diam-diam dan diam-diam mengapit ngarai dari timur dan barat." "Ya." Utusan itu mengangguk, dan tepat ketika dia akan berbalik dan melarikan diri, perwira bermata satu menangkapnya lagi dan menjelaskan dengan suara yang dalam, "Beritahu saudara-saudara untuk berhati-hati. Musuh sangat licik dan pandai memasang perangkap dan ranjau jebakan. Jika Anda bertemu musuh, jangan terburu-buru untuk mengejar mereka. Cobalah untuk menjerat mereka dan menunggu saudara-saudara lain untuk mengepung mereka." "Ya." Pada siang hari, Kenzi sedang berbaring di sarang rumput, dan di teropong, dia sudah melihat tentara musuh yang perlahan melacak. Prajurit bandit tentara turban merah mungkin semua takut dipukuli. Mereka memegang senjata dan curiga. Mereka mengambil 2 langkah dan melihat ke arah mereka. Mereka tidak bergerak cepat, tetapi mereka sangat berhati-hati. Kenzi sedikit pusing. Melihat postur tentara musuh, dia membagi mereka menjadi 3 kelompok, 2 kiri dan kanan, dan 1 kelompok lagi di belakang. Mereka mencari perlahan dalam formasi berbentuk V. Tidak mudah untuk memikat mereka tanpa terjerat oleh mereka. Jika sayap kiri mereka disiagakan, sayap kanan pasti akan diselingi, dan jika sayap kanan mereka diperingatkan, sayap kiri akan melakukan hal yang sama. Jika itu adalah era senjata dingin, Kenzi tidak akan takut bahkan jika ada lebih banyak tentara musuh, tetapi sayangnya sekarang adalah era senjata panas. Prajurit musuh tidak hanya memiliki peluncur roket, tetapi juga penembak jitu dan penembak jitu yang sangat menjengkelkan. Bernapas tentara selama Kenzi berani bertindak gegabah, sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan dihancurkan menjadi terak oleh api terkonsentrasi. Kenzi berpikir sejenak, lalu dengan tegas mengeluarkan belatinya dan memotong jarinya, menyebabkan darah menetes di rumput. Kemudian, tanpa memberitahu musuh, dia perlahan merangkak mundur dan menjauhkan diri dari tentara musuh di depan. Bab 518. Mengirimkan awan jamur. Tidak butuh waktu lama bagi pengintai untuk melaporkan bahwa darah ditemukan di rumput di depan. Musuh seharusnya menderita luka serius. Menurut arah darah, musuh seharusnya bersembunyi di ngarai yang dalam. Perwira bermata satu memimpin brigade untuk memeriksanya, dan seperti yang diharapkan, ada jejak darah samar di rumput, memanjang sebentar-sebentar sampai mencapai sisi ngarai. "Komandan Kompi, ada rotan di sini." Kedua pengintai bergabung dan menarik rotan tebal dan panjang yang tergantung di tebing. Noda samar juga bisa terlihat di rotan. Jejak darah jelas menunjukkan bahwa musuh tentara menggunakan tongkat ini untuk bersembunyi di bawah ngarai yang dalam ini. Di bawah ngarai sepanjang 100 meter, ada semburan gunung yang menderu. Kabut airnya sangat lembab, seperti lapisan kabut yang naik. Orang yang melihat bagian bawah ngarai dari atas seperti melihat bunga di dalam kabut, efek kabut tipis air. "Komandan Kompi, saya akrab dengan medan di daerah ini. Hilir ngarai adalah air terjun setinggi beberapa ratus meter, dan hulu ngarai adalah sumber aliran gunung. Jika mereka berdua bersembunyi di sini di ngarai, selama kita menggunakan tali untuk turun ke dasar ngarai dan mengusir mereka dari hulu ke hilir, itu akan memaksa mereka ke tebing dan air terjun, dan tidak akan ada jalan untuk pergi." Setelah mengatakan ini, perwira bermata satu itu tersenyum muram dan berkata, "Saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Saya akan memberi Anda setengah dari pasukan untuk turun dari tali atas untuk menangkap kedua tikus itu. Jika Anda ingin melakukan perbuatan baik, Anda sebaiknya menangkap mereka hidup-hidup. Cari di seluruh arah ngarai, tempat di mana mereka bisa turun." Prajurit bandit turban merah lainnya, yang dipimpin oleh perwira bermata satu, berbaring di sepanjang sisi ngarai, mengawasi pergerakan di dasar ngarai. Tidak lama kemudian, suara tembakan keras keluar dari dasar ngarai terlebih dahulu. Meskipun prajurit turban merah yang menuruni tali sudah sangat berhati-hati, mereka masih diperhatikan oleh Kenzi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tentara musuh ditembaknya jatuh. Tembak untuk berlindung. Di atas ngarai, perwira bermata satu yang menjaga tepi tebing sudah melihat dengan jelas. Di bawah ngarai yang dalam, di dalam kabut putih yang diselimuti, ada sedikit tembakan yang menyala, yang jelas di mana musuh bersembunyi. Meskipun tidak mungkin untuk melihat seluruh gambar di bawah ngarai, selama musuh berani menembak, medan persembunyian akan terbuka. Mengikuti perintah perwira bermata satu itu, turban merah dan bandit lainnya semua menyerang ngarai, tempat tembakan muncul. Peluru mendesing melewati satu demi satu,
dan Kenzi tidak berani memegangnya besar-besaran, jadi dia menemukan batu yang lebih cocok untuk sembunyi, agar tidak terkena senjata acak. Medan saat ini memberikan keunggulan bagi tentara musuh turban merah. Kenzi bersembunyi di dasar lembah. Meskipun ada lapisan tipis kabut air dan kelembaban untuk menyembunyikan jejaknya, dia tidak bisa menembak. Begitu api menyala, bahkan suara langkah kaki yang berlari akan menarik tentara musuh di atas batu dinding ngarai, secara acak memfokuskan api. Dia ditekan dan tidak bisa berlari dan menembak dengan santai, dan sekelompok tentara bandit turban merah lainnya bisa melepaskan tangan dan kaki mereka untuk upsailing. Dua tentara bandit turban merah menjatuhkan dua tali, dan dua tentara bandit itu berdiri di atas dinding batu dengan senjata mereka berjaga-jaga. Prajurit bandit turban merah lainnya, di bawah desakan pemimpin, membawa senjata mereka di belakang punggung mereka dan memegang tali dan turun dengan cepat ke dasar lembah. Kelompok tentara bandit tentara turban merah ini turun ke dasar lembah, dan mereka dengan cepat mengatur diri mereka sendiri, bersenjatakan senjata, dan memanfaatkan bebatuan di pantai sungai untuk terhuyung-huyung dan diam-diam maju ke arah hilir tempat Kenzi terletak. Tembakan bang-bang-bang-bang terus terdengar, menghadapi penindasan kelompok tentara bandit turban merah ini, Kenzi harus baku tembak dengan mereka. Hahaha, tikus itu muncul lagi, tembak dia. Berdiri di atas tebing, perwira bermata satu itu tertawa keras, menunjuk ke satu-satunya tembakan di bawah, dan dengan ceroboh memerintahkan penembakan. Merendahkan, tentu saja, mereka mengambil keuntungan dari lokasi. Rombongan turban merah dan bandit yang menjaga bagian atas dinding batu menjadi lebih berani. Ketika situasi menjadi semakin berbahaya, Kenzi hanya bisa dipaksa mundur, mencoba yang terbaik untuk menggunakan kabut basah di dasar ngarai untuk menyembunyikan keberadaannya dan menghindari penembakan tentara musuh di atas. Komandan Kompi, izinkan saya memberi Anda ide. Apakah Anda ingin mengirim suar sinyal di bawah dan memberi sedikit cahaya pada tikus itu? Kata seorang prajurit dengan nada menyanjung. Perwira bermata satu itu menamparkan dahinya dan berkata dengan terkejut, ini ide yang bagus. Saya akan memberi dua suar untuk melihat di mana dia bisa bersembunyi. Perwira bermata satu itu kemudian mengeluarkan pistol suar yang memuat suar. Kemudian dia membidik perkiraan lokasi di mana Kenzi mengatakan dia bersembunyi di dasar ngarai, dan menembak dengan keras. Kilatan api merah menghantam pantai sungai di dasar ngarai. Meskipun tidak menyilaukan seperti suar, api merah menyala sudah cukup untuk membubarkan kabut dan menerangi semua yang ada di bawah ngarai. Melihat Kenzi berbaring di belakang sebuah batu besar, perwira bermata satu itu semakin bersemangat, tertawa dan membiarkan saudara-saudaranya menembak untuk menakut-nakutinya. Penampilannya yang berpuas diri seperti kucing yang bangga menemukan tikus kecil yang bersembunyi di kegelapan. Suara tembakan terdengar, dan peluru menghantam Kenzi seperti hujan. Jika bukan karena niat musuh untuk menangkap Kenzi hidup-hidup, dia mungkin bisa menjatuhkan Kenzi dalam putaran tembakan terkonsentrasi ini. Di bawah tekanan besar, Kenzi mengutuk secara diam-diam. Melihat bahwa tentara musuh di arah hulu semakin dekat dengannya, dia mengambil keberaniannya dan melompat dari balik batu besar. Melompat secara vertikal dan dengan cepat melarikan diri ke hilir. Hah! Tikus ini memiliki kaki yang sangat cepat. Perwira bermata satu itu tertawa jahat, melambaikan tangannya, dan menyuruh bawahannya untuk tidak menembak. Kemudian dia mengeluarkan pistolnya, membidik sosok Kenzi yang sedang berlari, dan berkata sambil tersenyum, saya biarkan Anda melihat, saya seorang penembak jitu. Bang! Tembakan itu dilepaskan, dan Kenzi tiba-tiba menderita sakit di kakinya, jatuh tiba-tiba, dan berguling ke depan. Tembakan ini, perwira bermata satu itu jelas akan mengenai kakinya. Ketika Kenzi bersembunyi di balik batu dan menyentuh kaki kanannya, peluru sudah menyerempetnya, meninggalkan lubang menganga. Lukanya tidak serius, tapi darah langsung mengalir. Hahaha. Perwira bermata satu itu penuh kemenangan, menyeringai dari ketinggian, bocah tikus, kamu berdiri dan terus lari. Di sampingnya, sekelompok tentara musuh juga tertawa dengan sinis. Mereka semua tertawa menggantung moncongnya, seperti itu, jelas menentukan bahwa Kenzi tidak bisa melarikan diri. Tepat ketika mereka berpuas diri, cahaya suar sinyal yang mendarat di dasar lembah secara bertahap melemah, dan akhirnya dimusnahkan dengan kepulan. Di bawah ngarai, itu menjadi diselimuti kabut lagi, dan garis pandang tidak jelas. Kenzi tidak lagi ragu-ragu, tiba-tiba melompat, masuk ke kabin pembom yang rusak, dan kemudian melepaskan tembakan ke sekelompok tentara musuh yang memaksanya untuk datang dari hulu ngarai. Ketika tentara musuh memutuskan bahwa dia bersembunyi di pesawat yang compang camping, Kenzi keluar dari jendela pesawat yang compang camping dan berlari ke tebing di arah hilir. Komandan Kompi, anak itu bersembunyi di sana dan menembak, beri suar lagi. Oke.
Perwira bermata satu itu menembak suar lain untuk menerangi pesawat yang jatuh di dasar ngarai. Semua orang tertegun sejenak. Tanpa diduga, di sana adalah pesawat jatuh di bawah ngarai, dan kemudian tanpa berpikir panjang, perwira bermata satu memberi perintah, mendesak tim di bawah ngarai untuk mempercepat pengejaran. Tim pengejar bergegas ke pesawat yang jatuh, semua mengambil senjata mereka dan melambat, mendekat dengan hati-hati untuk mencegah Kenzie bersembunyi di pesawat yang jatuh, dan untuk mencegah jebakan atau bahaya yang tidak terduga di pesawat. Namun mereka tidak menyangka bahwa sebelum mereka mendekati pesawat yang jatuh, seorang tentara musuh secara tidak sengaja menginjak sebuah batu di tepi berbatu. Batu itu tergelincir, berimplikasi pada bom yang terperangkap di bawah sayap dan tiba-tiba meledak. Terdengar suara keras, bang, dan nyala api besar naik ke langit, berguling ke langit yang tinggi, membentuk awan jamur kecil. Prajurit musuh di ngarai ditelan oleh api yang menyerbu ke arah mereka sebelum mereka sempat berteriak. Sementara perwira bermata satu yang berdiri di atas dinding batu ngarai menatap tak berdaya pada awan api besar yang membubung dari ketinggian 100 meter dari bagian bawah ngarai menghantam wajahnya, dan dengan ngeri, sebelum dia sempat melakukan gerakan apapun seperti berbaring dan menghindar, dia berteriak dan terangkat ke langit oleh gelombang udara yang ganas. Bab 519. Ketika ledakan besar terjadi, Kenzie sudah berlari ke tebing dan melompat dari tebing. Tas parasut sebelumnya ada di tepi tebing. Lydia Garcia melihat bahwa Kenzie telah berlari kembali, jadi dia berhenti membuang-buang waktu, membantunya kencangkan parasutnya, dan melompat dari tebing bersama Kenzie pada saat yang hampir bersamaan dengan ledakan besar. Biasanya ketinggian parasut standar adalah 500 meter, tetapi air terjun tebing ini hanya sekitar 300 meter dari sungai di bawah gunung, yang membuat parasut Kenzie dan Lydia Garcia penuh dengan risiko yang cukup besar. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa tas parasut yang mereka berdua gunakan adalah produk dari Perang Dunia II beberapa dekade yang lalu. Setelah bertahun-tahun, meskipun parasut militer ini masih dapat digunakan, mereka menjadi sangat rapuh. Kenzie menuruni gunung di bawah parasut. Selama proses, kain parasut tidak tahan aliran udara yang besar, dan tiba-tiba ada suara melengking, dan penutup parasut ditembus oleh aliran udara, meninggalkan lubang besar. Pada saat kritis, parasut Kenzie bergoyang di luar kendali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat parasutnya bertabrakan dengan parasut Lydia Garcia. Mereka dalam bahaya kali ini. Cepat, buang parasutnya. Lydia Garcia sedang terburu-buru dan hanya bisa mencoba menjaga stabilitas parasut. Masih ada ketinggian 100 meter. Jika kedua parasut kehilangan kendali, dia dan Kenzie akan keduanya jatuh sampai mati. Kenzie dengan cepat membuang parasut di tubuhnya. Pada saat ini, karena dia dicampur dengan parasut Lydia Garcia berada tepat di depannya. Setelah Kenzie melemparkan parasut, dia melihat dengan tangan kanannya, meraih pakaian Lydia Garcia dengan erat. Dengan suara melengking, pakaian Lydia Garcia robek olehnya, dan kemudian tubuh Kenzie terus jatuh. Secara kebetulan, dia meraih sabuk bersenjata di pinggang Lydia Garcia dengan satu tangan, dan menggantungnya di bawah Lydia Garcia, mengikutinya bersamanya dan parasut berkibar dari sisi ke sisi. Pada saat ini, Lydia Garcia tidak peduli apakah postur kedua orang itu jelek atau tidak. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk mengontrol keseimbangan parasut dengan kedua tangan, mencoba yang terbaik untuk menjaga parasut dari berguling. Parasutnya kusut menyebabkan dia banyak kesulitan. Dalam angin yang bersiul, kecepatan parasut semakin cepat dan sungai di bawahnya mendekat dengan cepat. Akhirnya, ketika Kenzie baru saja naik ke bahu Lydia Garcia, dia mendengar bunyi keras yang tumpul. Dengan cepat jatuh ke sungai. Untungnya tempat parasut itu mendarat adalah sungai. Jika tempat parasut itu mendarat adalah tanah datar, satu parasut tidak bisa menahan berat dua orang, dan parasut yang patah juga melilitnya. Parasut itu turun dengan kecepatan seperti itu, dua orang hanya bisa jatuh ke kematian mereka bersama-sama. Meskipun menyelamatkan hidup mereka, rasa keduanya tidak enak. Kenzie lebih baik, kecuali rasa sakit yang tampaknya parah, pikirannya masih jernih. Tapi Lydia Garcia jauh lebih buruk darinya. Lydia Garcia jatuh ke air di punggungnya, dan Kenzie menekan dadanya dengan kuat. Saat dia jatuh ke air, Lydia Garcia merasa seperti dipukul oleh palu godam. Dia membanting ke bagian belakang dada, tidak bisa mengatur napas, dan hampir pingsan di pelukan Kenzie. Pada akhirnya, ketika Lydia Garcia ditarik ke darat dari sungai dengan sekuat tenaga oleh Kenzie, itu seperti mayat yang terbaring di kawanan yang dipenuhi lumpur, mengerutkan kening, dan tidak pulih untuk waktu yang lama. Kenzie juga kehilangan kekuatannya. Dia hanya berdiri dengan terhuyung-huyung, tetapi kakinya terpeleset, dan dia jatuh ke tubuh Lydia Garcia dan menekannya dengan keras. Dia juga tidak ingin bergerak.
Setelah waktu yang lama, mereka berdua jatuh ke lumpur yang kotor, dan mereka tidak bergerak, sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka kelopak mata. Setelah beberapa saat, Lydia Garcia sangat kewalahan sehingga dia tidak punya pilihan selain melepaskan tangannya, mencoba mendorong pria ini Kenzie menjauh darinya. Kamu, bisakah kamu bangun dariku? Lydia Garcia awalnya ingin menyebut orang ini hooligan, karena mereka berdua dalam pose yang sangat tidak senonoh, kakinya terbuka, dan Kenzie berbaring di tengahnya. Wajah Kenzie masih menempel erat di dadanya yang membuncit, yang membuatnya sedikit malu, dan dia bahkan bingung dengan tekanan itu. Tetapi dia juga tahu bahwa pria ini terpaksa berbaring di atasnya dengan postur yang buruk, dan dia tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula, orang ini juga sudah cukup terlempar pada ketinggian yang begitu tinggi, parasut kehilangan kendali dan terbanting ke air, yang bukan perasaan yang baik. Mendengar kata-kata Lydia Garcia, Kenzie ingin bangkit dari tubuhnya, tetapi dia hanya menopang setengah tubuhnya, dan dia belum sepenuhnya turun dari tubuh Lydia Garcia di tubuh. Tunggu. Istirahat sebentar. Aku tidak punya kekuatan. Kenzie benar-benar tidak memiliki kekuatan, dan dia bahkan tidak bisa membuka kelopak matanya. Meskipun Lydia Garcia malu, dia tidak bisa mendorongnya lagi. Dia hanya merasa bahwa dia sedang ditekan oleh pria ini, pikirannya dalam kekacauan, dan tidak bisa menahan tetapi mulai berpikir liar. Hubungan antara orang-orang ini sangat aneh. 2 atau 3 hari yang lalu, di mata Lydia Garcia, Kenzie hanyalah seorang penjahat, tikus, pengecut, dan bahkan pencuri cabul yang dia benci. Tapi siapa yang mengira bahwa sekarang, mereka berdua berbaring bersama seolah-olah mereka sedang bercocok tanam, dan Lydia Garcia tidak bisa mendorongnya dengan paksa, hanya wajahnya yang memerah. Setelah waktu yang lama, keduanya akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Mereka berdua berjalan melewati dataran lumpur dengan tangan satu sama lain, dan menemukan semak alang-alang di tepi pantai sungai, dan kemudian menggunakan semak alang-alang sebagai tempat persembunyian untuk bersembunyi dan beristirahat di sini. Lagi pula, daerah ini adalah tempat kegiatan Turban Merah, dan mereka tidak tahu apakah akan ada Turban Merah yang belum terbunuh setelah ledakan besar di Ngarai, jadi mereka hanya bisa berhati-hati dan mencoba untuk menyembunyikan keberadaan mereka. Kenzie dengan tegas melepas mantel panjang dan celana panjangnya, dan hanya mengenakan celana pendek. Menggunakan alang-alang tinggi sebagai penutup, dia menggosok lumpur dari tubuhnya di air dangkal. Lydia Garcia tidak bisa melepas pakaiannya dan berdiri di air untuk membasuh tubuhnya seperti yang dia lakukan, jadi dia harus duduk di tepi dengan lutut ditekuk dan menonton dengan mata hangat. Setelah Kenzie menggosok tubuhnya, dia mulai menggosok lumpur di pakaiannya. Lydia Garcia melihatnya di matanya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda memperhatikan ledakan tadi? Berapa banyak tentara musuh yang Anda perkirakan telah mati? Berdiri di air, Kenzie menundukkan kepalanya untuk mencuci pakaiannya dan berkata, seharusnya tidak ada lebih banyak lagi. Ledakan besar barusan menewaskan setidaknya 50 atau 60 dari mereka. Menghitung keseluruhan, kompi penguat musuh seharusnya hampir musnah. Bahkan jika masih ada beberapa orang yang tersisa, itu hanya prajurit yang terluka dan sejumlah kecil tukang yang menjaga konvoi. Mata Lydia Garcia berbinar dan dia berkata, kalau begitu apakah mungkin kita kembali ke sana? Bagian dari jalan pegunungan yang berkelok-kelok ambil konvoi dan perbekalan? Setelah mendengar ini, Kenzie tentu saja mengerti bahwa Lydia Garcia sangat peduli dengan perbekalan militer yang berharga itu, meskipun personel pengiriman lainnya semuanya dibunuh oleh tentara musuh, tapi dia juga ingin mengirim bahan-bahan itu ke negara otonomi Myanmar Selatan. Pada saat ini, suara baling-baling bersenandung tiba-tiba datang dari langit yang jauh, keduanya menoleh untuk melihat dan pesawat gaya Soviet Rusia putih perak, cukup besar, terbang dari ketinggian rendah, sebuah helikopter militer. Lydia Garcia melihatnya sebentar, dan tiba-tiba wajahnya berubah, tidak bagus. Sembunyi, itu harusnya helikopter yang dikirim oleh Kam Turban Merah. Saat berbicara, Lydia Garcia telah menarik Kenzie, berbaring di tanah, di antara alang-alang yang rimbun.